Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan pada hari ini. Kita bersuka cita atas anugerah Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini, dan sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, nyanyi dan bersoraklah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam pujian pada pagi hari ini, berasal dari hati kita yang meresponi akan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam sepanjang kita sampai dengan hari ini. Karena itu persembahkan yang terbaik, Gembala kita yang agung dan mulia, yang menyertai pelihara dan menyelamatkan kita sampai hari ini. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, menghibur pelindung, menghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Anda berlaku. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terimalah setiap ungkapan hati kami, terimalah setiap pujian daripada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku. Matahari yang Kau pilih, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ya Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha baik, yang menyertai, menolong, memelihara kami setiap saat. Kembali kami bersama-sama selaku umat Kau tebusan pada pagi hari ini. Kami menghampiri tahta anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Karena kami ada di hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersuka cita bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami untuk memuji, memuliakan Engkau pada hari ini. Biarlah kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, juga sesama kami sebagai anggota keluarga Allah. Dan sungguh ibadah yang dapat berlangsung dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan semuanya itu mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga memberkati kami. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat datang pada ibadah pagi ini. Saya coba sekali lagi. Shalom. Berikan tangannya, kalau semangat. Kita salami saudara kanan kiri kita. Kita lanjutkan ibadah kita, katakan Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga.
Allah sanggup, amin. Lanjutkan ibadah kita, katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, menemani dilemparkannya para pendakwa kita. Dan aku berkata, bagi Bapak dan Ibu yang ingin saksi. Apakah ada yang mau bersaksi menciptakan cita kasih Tuhan selama seminggu atau sebulan? Kira mau bersaksi? Kira mau bersaksi? Jangan berdiri tadi itu tadi ya. Ya, shalom semuanya. Sorry ya, suara agak kurang. Jadi puji Tuhan lah, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan lah, nah, penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini, sepanjang juga tahun 2026. Ya, jadi memang nggak mudah ya, apalagi sekarang ini kan juga saya sudah pindah perusahaan, berarti pindah brand juga ya, dari tadinya Sekai sekarang produk-produk capcay
atau bank jungkok gitu kan, kayak Boston, terus habis itu advance gitu ya. Kalau advance sih masih middle lah. Nah jadi waktu itu saya juga sebenarnya nggak terima gitu, loh Tuhan kok saya awalnya jadi juara 1 mulu di Sekai selama setahun 4 bulan yang berturut-turut gitu, kok tiba-tiba ini gue jadi terbelakang juga di, seperti bilang bos dia waktu itu bawa ikan teri lagi ya, waktu itu pamer ikan yang ada korban juga yang pakai waktu itu. Nah akhirnya saya nggak terima, cuman ya akhirnya saya berdoa, Tuhan tolonglah saya kalau memang dibawa ke sini, tolong jangan tinggalin saya gitu kalau memang ini jalan daripada Tuhan. Tapi kalau ini keputusan yang salah, Tuhan tolonglah saya juga gitu supaya saya bisa tetap kerja gitu. Karena kita tahu nggak mudah ya, namanya perusahaan distributor bukan seperti perusahaan prinsipal yang ibarat menjual barang enak kayak seperti end users gitu kan. Kalau ya akhirnya saya coba, saya follow up, saya datengin customer saya yang lama, saya beraniin diri, saya minta tolong. Memang harga yang tentangannya juga harga bisa lebih mahal lagi daripada kebanyakan distributor. Ya sampai saya digituin toko waktu itu pertama-tama, lu itu juara 1 paling mahal lo, bener Samuel, katanya di perusahaan lu nggak seperti yang dulu saya kayak enak, lu ngapain keluar, bisa digituin. Kayaknya saya berdoa, puji Tuhan mulai ada perbaikan lah mulai gitu. Saya minta tolong Tuhan dan Tuhan tolong akhirnya, meskipun ya masih kadang-kadang ya agak kurang, kadang achieve target dalam sehari, kadang enggak, ya udah nggak apa-apa, akhirnya juga Tuhan tolonglah mulai gitu, ada perbaikan. Disitulah saya melihat cinta kasih Tuhan, meskipun masih sedikit ya, tapi itu adalah kebaikan Tuhan ketika kita bisa menjual. Itu saja, terima kasih. Dengan lagi yang bersatu. Baik, kalau tidak ada, lanjut kepada kita mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Kita mau belajar, merenungkan. Sebelumnya kita akan angkat pujian, katakan Allah, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Sebelum Bapak Ibu kembali berdiri, kita nyanyikan pujian dari awal lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, yang tak tinggal. Katakan sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, yang tak tinggal. Percayalah, yang tak tinggal. Saya selamat pada Bapak yang baik, apapun kondisi atau keadaan kami, tangan-Mu tidak terbatas untuk dapat menolong kami. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami, supaya dalam hal kami mengiring Engkau, kami tidak menjadi lemah. Karena itu berikan semangat bagi kami, supaya kami terus bergantung dan berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan menerima semua ungkapan hati kami, ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap hal yang kami nyatakan kepadamu pada hari ini. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan bicara kepada setiap kami. Dan firman-Mu hari dapat meneguhkan kami, terus menyemangati kami dalam menjalankan panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu, untuk terus menghidupi kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Mari urapi hamba-Mu, walaupun dalam segala keterbatasannya, hanya Tuhan yang sempurna yang kami lihat, kami dengar, kami alami dan kami nikmati melalui firman-Nya pada hari ini. Segala kuasa setan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk dapat menerima kebenaran pada hari ini. Di nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dengan cuaca yang terus menerus sampai dengan hari ini, dingin dan hujan. Tapi kita mengucap syukur bahwa pada hari ini kita berani melangkah, membebaskan diri dari semua hal yang mungkin mengikat kita, yang membatasi kita untuk tidak hadir di tempat ini. Kita adalah orang pemenang. Amin. Kita semangat terus ya. Baik, mari saja kita untuk membuka firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Baik, mari mungkin kita lihat pada Alkitab kita dulu masing-masing. Ya, sudah ada di screen di atas, di depan. Kita baca, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap sampai dengan ayat yang kelima.
Demikianlah bunyi firman Tuhan, Kolose 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu dipanggil untuk bersatu, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dipanggil untuk bersatu. Tema ini ya sangat selaras ya dengan definisi atau makna daripada gereja, yaitu sebagaimana dicatat oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari kegelapan, ya. Dari kata kaleo itu dipanggil keluar, ya. Jadi kita keluar dari kegelapan, dari tempat kita masing-masing. Ini tempat bukan dalam berarti tempat fisik, tetapi posisi kita, posisi hidup kita yang sementara jauh dari Allah, hidup dalam kegelapan, menjalani kehidupan semau kita. Ya, jadi kita ini ketika kita ada di luar Kristus, kita hidup mau-maunya sendiri, ya. Tapi anehnya juga bahas banyak orang dalam Kristus masih tetap hidup dengan hidup yang lama, yaitu maunya sendiri, ya. Tidak mau diatur, tidak mau dipimpin. Jadi seharusnya ialah bahwa orang Kristen itu telah mengalami satu transformasi atau pembaharuan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, latar belakang daripada kehidupan umat Tuhan, ya, pertama Petrus pasal 2 ayat 10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Lalu kalau bukan umat Allah, umat siapa? Ya, Bapak Ibu jawab sendiri. Ya. Tetapi sekarang kita telah menjadi umat Allah. Memang semuanya ya, ketika kita tidak lagi menjadi umat Allah, atau belum menjadi umat Allah, atau sementara di luar Allah, ya kita jadi umatnya, ya, kegelapan, ya. Memang itu diawali dengan peristiwa Taman Eden. Kalau kita lihat kehidupan pertama di Taman Eden itu adalah kehidupan yang bersekutu, bersatu. Persekutuan itu dimulai dari surga, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun memang kita pahami bahwa Allah itu satu, ya. Esa, tetapi Esa adalah Esa dalam kejamakan, bukan tunggal. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang dinyatakan oleh Kristus dalam doanya. Aku mau supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dengan engkau, ya Bapa. Ya. Itulah kerinduan Allah. Jadi sebelum itu kita ini sekali lagi bahwa ketika Taman Eden ada, itu persekutuan yang indah, harmonis. Dimulai dari surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang memberontak itu hanya Lucifer, ya. Akhirnya dia dibuang ke bumi. Dan terciptalah harmonis, kesatuan yang luar biasa.
dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Tetapi iblis yang dijatuhkan dari surga itu ya tidak senang kalau dia berada di luar Allah. Dia mau mengacaukan semuanya. Akhirnya dia juga masuk di Taman Eden. Lalu kemudian menggoda manusia pertama. Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dengan begitu pikatan yang luar biasa. Sehingga manusia tidak berdaya untuk tidak mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Lalu pada akhirnya inilah yang jadi biang kerok tercerai berainya manusia. Mulai dari Adam, kita tahu bahwa ketika Adam dicari oleh Allah, Adam, di manakah engkau? Ya, apakah engkau telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Adam bilang, Hawa yang mulai, ya. Ini kayak adik kakak saja berantem ketika ada masalah, tidak beres dalam rumah, berantakan kiri kanan. Kakak bilang, ini adik punya perbuatan. Adik bilang, enggak, kakak, ya. Nah, itulah Adam. Mulai tercerai berai manusia. Tidak lagi bersatu, ya. Dan kemudian peristiwa itu menurun, ya. Adam mempersalahkan Hawa. Lalu kemudian menurun kepada kedua anaknya, Kain dan Habel. Dan lebih parah lagi ialah bahwa mereka tidak hanya tercerai secara pikiran, tetapi juga disertai dengan pembunuhan. Kemudian terus keluarga itu menjadi hancur. Kita lihat keluarga Ishak, ya, anak mereka yaitu Esau dan Yakub. Dan inilah hidup manusia hancur. Akhirnya keluarga bercerai, keluarga terpisah. Ya, terpisah secara fisik, terpisah secara pikiran, terpisah secara hati. Lalu kemudian menurun, ya, bangsa-bangsa. Dan akhirnya terjadi perpisahan yang luar biasa. Itulah sebabnya dengan kondisi ini Allah tidak membiarkan manusia tercerai-berai. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya, dan kemudian di dalam Kristuslah kita dipersatukan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang dimulai dari pikiran dan hati. Karena itu dalam Filipi 2 ayat 2, sekali lagi Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi inilah yang disebut dengan gereja. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang yang disatukan di dalam Kristus. Dan kesatuan itu dimulai dari hati. Jadi persekutuan dunia ini adalah persekutuan ya kalau sama-sama satu hobi. Ya, ada hobi mancing. Tadi waktu saya berangkat dari rumah ke gereja ini, ada puluhan bapak-bapak naik sepeda, ya. Mereka semua baju merah. Jadi cukup panjang sepeda mereka itu, ya. Jadi antrian sepeda itu cukup panjang mereka berjalan. Mereka disatukan oleh hobi yang sama, ya. Nah, ada juga persekutuan keluarga. Ya, jadi kalau orang Tapanuli punya marga ini, ya mereka punya persekutuan. Pak Agus punya persekutuan apa? Main dulu sih main bulu tangkis, olahraga. Tapi sekarang kan ada apa namanya itu terapi itu, ya. Nah, itu persekutuan itu, ya. Nah, itu macam-macam. Tetapi yang dimaksud di sini ialah persekutuan di dalam Kristus. Nah, inilah yang Tuhan mau. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi gereja itu tidak hanya ya ngumpul-ngumpul, kemudian ngobrol, kemudian makan-makan. Tetapi hendaknya persekutuan itu dimulai dari hati. Ya. Kita merasa punya solidaritas. Karena kita punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama orang berdosa. Tapi kita dipanggil di dalam Kristus untuk menikmati kemuliaan Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak memahami ini. Dia datang ke gereja, dia katakan dia hanya cari Tuhan. Dia bukan cari manusia. Saya rasa bahwa ya, sisi lain mungkin dia berkata betul, prioritasnya adalah Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan lingkungan sosial kita, bukan?
Karena itu salib itu ya tidak hanya satu lalu kemudian vertikal, tetapi juga ada horizontal, melemahkan atau menandakan hubungan orang Kristen dengan Allah dan juga menandakan hubungan orang Kristen dengan sesamanya. Karena itu mari kita perhatikan ini. Kalau hati kita, jiwa kita belum bersatu atau belum selaras dengan pikiran orang lain, maka itu berarti bahwa kita perlu belajar kembali sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan Allah dalam memanggil kita untuk dipersatukan dalam Kristus bisa terwujud di dalam sikap hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Dimulai dari hati. Ya, hati Allah merupakan bagian inti dari manusia. Itulah sebab mari kita memahami ini. Dan dasar daripada persatuan kita bukan kita satu hobi, bukan karena kita satu suku, bukan karena kita diikat oleh sesuatu apapun yang dari dunia ini, tetapi dasarnya ialah Kristus. Ya, dasar dan persatuan kita adalah hati dan pikiran Kristus. Karena itu sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya ialah, apakah ketika saya memikirkan segala sesuatu termasuk juga orang lain, saya menggunakan pikiran Kristus? Pikiran kita selalu mengkritik orang lain, bukan? Pikiran kita selalu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, bukan? Tetapi pikiran Kristus, walaupun kita tahu bahwa orang itu mungkin belum benar, mungkin belum baik, tetapi kita akan memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berubah sambil mendoakan dia, bukan menceritakan kejelekan-kejelekan atau keburukannya, atau bahkan meninggalkannya. Karena sekali lagi, saya percaya bahwa apapun relasi kita, suami istri, anak orang tua, adik kakak, kita satu jemaat, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang membuat skenario sebelum kita lahir atau ketika kita masih kecil? Saya ketika 50 tahun, 40 tahun waktu di Ambon, saya tidak pernah berpikir akan ketemu Ibu Liliana. Betul ya? Tidak pernah. Kalaupun kita bisa ketemu, itu karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan. Tetapi sayangnya ialah kita tidak menganggap itu penting. Tapi sayangnya ialah bahwa kita tidak menghargai itu. Tetapi sayangnya ialah bahwa kita tidak memperjuangkan itu. Tuhan mau kita memahami dan menyadari ini. Karena kita dipanggil di dalam Dia dan untuk memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita melihat apa yang menjadi tekanan daripada Paulus dalam Filipi ini berkaitan dengan panggilan kita. Paulus memberikan penekanan di dalam suratnya kepada sidang jemaat di Kolose, yaitu tentang keutamaan Kristus. Ya, kalau kita memperhatikan itu dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Kristus adalah gambar Allah. Jadi ini dasar persekutuan kita, dasar persatuan kita. Sekali lagi, ya Pak Eko punya hobi itu olahraga pingpong, dan Pak Eko punya komunitas. Jadi komunitas itu dasarnya karena hobi yang sama. Tetapi persekutuan kita sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen adalah Kristus. Dan ini dasarnya. Dan Kristus adalah hal yang paling utama di dunia ini. Hal yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, kita tahu bahwa berbicara tentang Allah punya atribut, segala atribut kehormatan, kemuliaan, keagungan, kesucian, kekudusan. Itu berarti hal yang luar biasa. Saya ulangi lagi kata-kata anak-anak muda yang menganggap sesuatu bukan apa-apa itu kaleng-kaleng ya. Ya, tapi Allah itu dahsyat, luar biasa. Kita harus menghargai itu. Dan kita mensyukuri itu karena Ia telah mengungkapkan dan menyingkapkan, bahkan berkenan untuk diam di dalam hidup kita. Kita harus menghargai dan menghormati itu. Karena itu merupakan anugerah yang luar biasa. Sekali lagi bahwa apapun yang menjadi kesenangan kita,
menjadi kebanggaan kita, semuanya akan lenyap, tetapi bersama dengan Dia akan tetap selama-lamanya. Lebih utama dari segala yang diciptakan, ya, bahkan dasar dari segala ciptaan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 firman Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dunia menyepelekan, dunia mencoba untuk menafikan, dunia mencoba untuk menempatkan Kristus sama dengan semua makhluk di dunia ini. Tetapi sekali lagi, bagi kita, Dia adalah penyataan Allah. Penyataan dalam arti pengungkapan. Ya, kalau pernyataan itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Ya, jadi Kristus adalah penyataan Allah bagi manusia. Kalau mau melihat Allah, maka lihatlah Kristus. Itulah sebabnya Thomas pernah berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi Yesus katakan, Thomas, selama ini aku selalu berada bersama dengan kamu. Masihkah engkau bertanya tentang Bapa itu, tentang Allah itu? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Dunia berkata, mana di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya? Akulah Allah dan sembahlah aku. Ya, apologet Kristen katakan, yang menyatakan diri sembahlah aku itu hanya iblis. Ketika dia membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi, lalu kemudian memperlihatkan segala keindahan dunia ini. Iblis katakan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kristus, walaupun Dia adalah Allah, tapi Ia merendahkan dirinya. Dan inilah pikiran hati yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang merusak persekutuan orang Kristen adalah kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri. Dan akibatnya ialah merusak komunitas yang telah diberikan oleh Allah. Komunitas keluarga, komunitas gereja, di mana ada kesombongan, di situ Allah kehancuran. Amin Bapak Ibu. Karena itu marilah kita tempatkan Kristus pada tempat yang seharusnya, tempat yang utama, tempat yang tertinggi, dan milikilah hatinya. Di dalam Dialah Allah memberikan superioritas, keunggulan. Kristus sebagai pendamai atau pemersatu, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Inilah dasar daripada persekutuan kita Bapak Ibu. Persatuan kita, yaitu persatuan di dalam Kristus, di mana melaluinya Allah telah memperdamaikan dunia ini, memperdamaikan kita, memperdamaikan semua orang percaya dengan dirinya. Dan kita dianggap layak untuk bersekutu dengan Dia, sehingga kita bisa menikmati kemuliaan dan keagungan. Kalau demikian, bagaimana dengan mereka yang ada di luar Kristus? Bisa menikmati persekutuan dengan Kristus, dengan Allah? Karena itu adalah dasar teologi orang Kristen, ya, bahwa Kristus adalah segalanya. Karena Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Di luar Dia tidak ada persekutuan dengan Allah. Ya, mungkin pernyataan ini adalah pernyataan yang ekstrim, tetapi inilah landasan iman kita, landasan di mana kita membangun iman kita, bahwa hanya di dalam Kristus. Mengapa? Karena Dialah yang telah menyerahkan dirinya, dan dengan pengorbanannya itu, maka Ia telah menjadi tebusan kita yang dapat mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Mari kita melihat apa hasil atau dampak persekutuan di dalam Kristus. Ya. Firman Tuhan berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita memiliki kekayaan pengertian. Itulah sebabnya di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah menafikan, mengabaikan, mengenyampingkan kita, pikiran dan nalar kita. Karena dengan nalar itu, walaupun kita bukan orang rasionalisme ya, rasionalisme itu berprinsip bahwa segala sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak benar. Ya, kita tidak berpikir seperti itu, karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya transrasional. Transrasional artinya ialah melebihi kemampuan akal manusia. Nah, saya mau tanya kepada orang yang mengandalkan rasio. Ketika Bapak Ibu tidur, di mana rasio kita? Di mana akal kita berfungsi? Akal kita tidur, ketika kita tidur, otak kita tidur juga. Samuel, ketika Samuel tidur, otaknya di mana? Tidur, Pak. Tidur juga ya. Tapi kadang yang gitu ada mimpi juga kan. Kenapa pikiran banyak. Ya. Inilah salah satu ciri keterbatasan akal kita. Ya. Lalu kita mencoba untuk mengukur segala sesuatu dengan akal kita. Kondisi orang Papua, orang Jawa selalu memikirkan apa yang dilihat, dirasa, dipikirkan orang Jawa seolah-olah berlaku juga dengan orang Papua. Beda. Ya. Jadi pikiran kita terbatas dengan lingkungan kita, pikiran kita terbatas dengan pengalaman kita. Lalu kita mencoba untuk menjadikan pikiran kita sebagai sebuah standar atau ukuran, memikirkan tentang Allah yang dahsyat dan luar biasa, mungkin impossible, tidak mungkin, karena Allah itu transenden. Transenden dalam arti bahwa kita tidak dapat menghampiri Dia dengan akal dan pikiran kita, tetapi justru Dialah yang datang ke dalam dunia ini untuk kita bisa mengenal Dia, bahkan Ia berwujud secara fisik, yaitu Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Sehingga Rasul Yohanes katakan, kami meraba Dia, kami melihat Dia, kami mendengar Dia berbicara. Tapi sekarang ini, karena Ia telah kembali kepada kemuliaannya di sorga, maka kita dapat berelasi dengan Dia melalui firman-Nya dan dengan iman kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mengerti Dia, ya, mengerti sejauh apa yang dijelaskan oleh firman-Nya. Jangan mencoba untuk mengerti lalu kemudian menyampingkan Alkitab. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata, saya mau mencoba untuk bermeditasi, ya, 7 hari 7 malam, tidak makan tidak minum. Mungkin bagus juga ya. Tapi ketika ada sesuatu yang datang, lalu kita berkata, inilah Dia, Tuhan mendatangi kita. Ya, ada orang-orang gitu kan yang pada akhirnya setelah dia keluar dari meditasinya, dia menyatakan diri sebagai nabi ya. Ya, nabi si nabi tapi nabi palsu ya. 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 Karena itu ya, ukuran standar cara untuk mengenal Dia adalah melalui firman-Nya. Ya. Kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, itulah Ia anugerahkan dalam batin kita. Kita perlu mengerti Dia, mengenal Dia melalui firman Tuhan. Yang kedua, keyakinan akan rahasia Allah. Ya, tadi kekayaan pengertian akan rahasia Allah yaitu Kristus. Yang kedua, keyakinan akan rahasia Allah yaitu Kristus membangun iman kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam segala kelemahan kita sebagai manusia, kadang-kadang pengalaman-pengalaman itu akan mempengaruhi kita sehingga iman kita menjadi lemah. Ya, katakanlah kita melihat kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan standar Alkitab, itu juga mungkin akan melemahkan kita. Kok begini? Atau bahkan kita juga
memiliki karakter atau sifat bahkan dosa yang sulit untuk kita keluar dari dalamnya. Itu membuat kita lemah. Tetapi sekali lagi, ya, tadi lagu kita yang terakhir, percayalah, Dia akan tinggalkanmu. Kita tidak mungkin bisa menjadikan kekuatan kita, kemampuan kita sebagai manusia untuk dapat masuk dalam sebuah kehidupan rohani yang luar biasa. Karena itu kita butuh campur tangan Tuhan. Iman kita lah yang bekerja, keyakinan kita. Karena itu jangan pernah putus asa. Amin Bapak Ibu. Ya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan kadang-kadang bingung juga. Gimana mencoba untuk membangun semangat jemaat ini? Ya. Dengan segala kondisi yang ada. Itu yang tadi dikatakan oleh Paulus, ya. Mari kita perhatikan bagaimana upaya Paulus yang kita bisa kenal di dalam kalimat atau kata-katanya. Dia katakan begini, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Inilah tanggung jawab daripada hamba-hamba Tuhan. Ya. Dengan segala kesulitan yang ada, dengan segala perjuangan yang ada. Sudah bicara berkali-kali, mari kita seperti ini. Tapi tidak juga. Ya. Secara manusia kadang-kadang kami ingin menyerah. Ya, dengan segala kondisi yang ada. Ya, kadang beberapa anggota jemaat juga, karena saya sudah 22 tahun di sini, ya. Pak, dengan kondisi Bapak seperti itu, ya pergilah, ya. Tapi tidak bisa. Kalau kita mau mencari kesenangan, itu berarti bahwa kita hanya memikirkan diri sendiri. Ya memang kalau saya, masa jabatan saya, karena saya perintis ya 20 tahun. 20 tahun itu yang diatur dalam anggaran dasar PJ Kemail. Kalau yang datang itu ya 5 tahun. Bisa diperpanjang jadi 2 periode 10 tahun. Tapi kalau masing-masing dari pihak gembala, jemaat masih enjoy, masih bisa bekerja sama, silakan lanjut. Ya. Kalau kita mencari kesenangan kita, ya kita sudah berpikir, ya saya mencari yang lebih baik bagi diri saya. Tapi tidak bisa, hati nurani kita tidak bisa menafikan, mengingkari panggilan kita. Ya kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, jemaat katakan, Pak, sudah waktunya Bapak pergi. Dan di tempat ini sudah ada gembala baru. Akhirnya ya kita sepakati bersama-sama, semua proses berjalan dengan baik, semua aman, nyaman, lancar. Puji Tuhan, akhirnya memuliakan nama Tuhan. Bukan pergi lalu kemudian ada kata-kata yang tidak baik. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita punya panggilan sebagai gembala, sebagai pelayan, juga sebagai jemaat kita punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kita di dalam Kristus. Karena itu inilah pengalaman-pengalaman kita dalam rahasia iman kita. Sekali lagi, landasannya adalah Kristus, bukan karena pikiran kita, bukan karena kepentingan kita. Yang ketiga, pengenalan akan rahasia Allah, yaitu Kristus. Kita punya pengalaman. Kalau orang dalam konteks di mana zaman Paulus ini, orang Yunani itu memberikan penekanan kepada filsafat, ya. Jadi, nah, contoh orang yang melandaskan pemikiran dan perkataan atau pembicaraannya itu RG. Tahu apa Ibu RG? Ya. Ya. Dia berpikir dari sisi filosofi, falsafat. Ya. Makanya dianggap semua orang itu bodoh. Ya. Itu cara berpikir orang Yunani. Ya. Tetapi orang Yahudi tidak. Orang Yahudi itu realistis. Dia mencari bukti. Ya. Bukti.
dan filsafat itu, bukti itu ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya itu yang menjadi kebanggaan kita jika kita mengenal Dia. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ciri orang Kristen yang telah mengalami persatuan atau persekutuan hidup dalam Kristus. Mari kita baca, yuk tolong kita di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Kalau benar-benar kita sudah hidup dalam persekutuan Kristus, mari kita lihat inilah ciri atau karakternya. Dan mari kita melihat diri kita, apa kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam persekutuan atau persatuan di dalam Kristus itu atau belum. Ya, jangan-jangan kita bergereja ya karena saya punya kenalan di sana, saya punya keluarga di sana, atau karena ya saya ya happy aja di sana ya, atau karena khotbahnya, atau karena lagu-lagunya. Ya, mari kita lihat. Filipi pasal 2 ayat 1. Ini ayat 14 yuk. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya. Ada nasihat ini berarti kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang katakanlah, saya menggambarkan keberadaan kita ini seperti kita gerak jalan ya. Gerak jalan. Jadi kalau barisan itu bagian depan harus sama-sama gerak kita. Kalau yang satu lagi lalai, mari kita ingatkan dia. Ya. Mari kita ingatkan dia. Nasihati dia. Tetapi yang dinasihati juga jangan marah, jangan tersinggung. Yang penting yang menasihati itu juga menyampaikan pesannya dengan kasih, dengan benar, dengan hormat. Ya. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Ya, kalau yang lain susah, yang lain sulit, mari ya paling tidak WA, telepon. Ada persekutuan roh, artinya ialah menempatkan roh Allah itu yang mengikat kita, yang mempersatukan kita. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang ada. Inilah hati ke Kristus, jiwa Kristus, pikiran Kristus. Terus ayat 2. Yuk. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus, jiwa Kristus. Jiwa Kristus itu adalah pada akhirnya memuliakan Bapa di surga, dan solusinya adalah baik untuk semua, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu ya supaya terpenuhi perasaan kita, emosi kita. Tidaklah demikian. Terus ayat ketiga yuk. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya. Kalau yang kita cari adalah kepentingan Kristus. Puji-pujian bagi Kristus, bukan untuk diri sendiri. Sebaliknya hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi inilah irama, ritme, posisi kita ketika kita menghidupi panggilan di dalam Kristus. Karena itu sekali lagi, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, itu berarti bahwa kita telah memenuhi panggilan kita. Sebuah pertanyaan penting bagi setiap kita. Pada tahapan ini kekristenan kita, sudahkah kita memiliki hati dan pikiran Kristus? Karena untuk itulah kita dipanggil. Itu berarti bahwa ya kita harus menomor 5, 6, 7, 8, 9 kepentingan kita, ego kita. Tapi yang paling utama ialah bagaimana supaya Kristus dimuliakan dan kepentingan kita bersama dikedepankan. Inilah ciri orang Kristen ketika ia menghidupi panggilan bersatu di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk mengalami cara hidup yang seperti Kristus.
karena Kristuslah yang telah menjalani kehidupan seperti ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, Gereja Kemajuan Indonesia tidak terlalu banyak menjanjikan berkat finansial, sukses dan berhasil. Tetapi khotbah Gereja Kemajuan Indonesia lah bagaimana supaya kita menghidupi kehidupan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya, walaupun memang kita butuh semuanya, tapi ya Tuhan pasti memberkati kita, menyertai kita. Tapi hal itu bukanlah yang paling utama. Karena itu mari kita mengingat kembali tentang panggilan kita untuk bersatu di dalam Kristus, sehingga Kristus dimuliakan. Dan orang yang dipanggil dalam Kristus pada akhirnya akan menghidupi kehidupan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari musik ke depan. Bolehkah kita nyanyi Jadikan Kami Satu? Yuk, ada di itu kan? Jadikan kami satu. Kami rendahkan. Jadikan kami satu, itu kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah lebih dulu dari kami. Jadikan kami satu. Naiknya saja. Jadikan kami satu, itu kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapa, ini yang menjadi kerinduan-Mu juga menjadi kerinduan kami, supaya kami menjadi satu. Dan dasar daripada kebersatuan kami adalah Kristus. Kesatuan itu dimulai dari hati kami, dari jiwa kami, dari roh kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu memikirkan diri sendiri, kepentingan kami. Bahkan kami juga melayani, kami bersekutu. Landasannya ialah keinginan kami, bukan karena kepentingan Kristus. Karena itu kami gagal dalam membangun kebersamaan kami. Hari ini, bagaimana Paulus menyatakan perjuangannya yang berat untuk terus menyatukan umat Allah, khususnya sidang jemaat di Kolose. Karena mereka, kami juga dipanggil dalam persatuan di dalam Kristus. Karena Kristus telah menyatukan kami dengan Bapa di surga oleh pengorbanannya yang luar biasa. Siapapun kami pada pagi hari ini yang mendengarkan firman ini, tolong kami supaya kami keluar dari kepentingan kami, keluar dari kebiasaan kami, lalu menempatkan Engkau di atas segalanya. Dan tentunya ini tidak gampang. Kami harus berjuang, kami harus rela mengabaikan rasa nyaman kami. Karena itu Tuhan tolong kami Bapa. Ubahkan kami oleh firman-Mu pada hari ini, sehingga akan menjadi kerinduan-Mu supaya kami bersatu khususnya dalam jemaat ini dapat terjadi dan akan terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami, supaya firman Tuhan ini dapat mengubah kami. Inilah doa syukur kami atas firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Tegas, Matthew. Kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas pemberitaanmu dan kami ke pagi hari ini. Kami hamba bersyukur dan berterima kasih kalau kami yang masih ada saat ini semuanya karena Engkau ya Bapa. Kami tiba saatnya untuk memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Kau tolong berkati setiap persembahan yang diberikan. Biarlah berapapun yang kami dapat membantu pekerjaan di tempat ini memperluas kerajaan. Di dalam namamu kami telah bersyukur, kami siap memberi. Haleluya. Kita akan pujian tiap langkahku ya Tuhan. Baik, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Yuk, nomor 300. Bersama kasihnya pada
dalam pernyataan keyakinan kami kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau penolong kami yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih kami dapat menjalani ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Iman kami, harapan kami, doa kami, kiranya semua pujian penyembahan kami, persembahan kami, bahkan hati kami yang kami beri untuk ditaburi oleh firman-Mu, sungguh menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan dimuliakan atas ibadah kami hari ini. Kami juga percaya bahwa kami sudah diberkati dengan puji-pujian, lagu-lagu, juga dengan firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali tentang panggilan kami untuk dipersatukan dalam Kristus. Kami dipanggil untuk menikmati kehidupan Kristus, mengalami kehidupan Kristus, dan membawa kehidupan Kristus kepada dunia ini, supaya orang lain juga boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami sekali lagi kalau selama ini kami menjalani hidup kami dengan pikiran kami sendiri, dengan tujuan kami sendiri, dengan cara kami sendiri. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Kami mau menempatkan Engkau di atas segalanya. Biarlah fokus kami, tujuan kami ialah kemuliaan Kristus. Dengan demikian kami akan menjalani hidup ini dengan cara Kristus. Kami tahu bahwa kami mungkin tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menyangkali diri kami sendiri, lalu mengutamakan Engkau. Kami mau supaya Engkau berkenan atas kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Di tengah-tengah kami berjuang untuk kehidupan kami, kami harus mencari ekonomi, mencari keuangan, makan minum kami setiap hari. Tapi janji-Mu ialah bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah ini yang menjadi perjuangan kami Tuhan. Hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami secara khusus atas pelayanan hari ini. Bahkan juga setiap kami yang telah menghargai waktu Tuhan, Tuhan akan memberkati sehingga kami pulang dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Manturia. Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami semakin dewasa, dan kedewasaan itu akan terlihat dalam sikap dan tanggung jawab kami terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap keluarga, terhadap apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami berdoa juga untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghasilkan kehidupan yang membuahkan firman, sehingga kami menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Kalau ada masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau ada jemaat yang mungkin mencari pekerjaan, mari Tuhan Engkau tolong pertemukan dengan pekerjaan. Dan melalui pekerjaan itu berkat ekonomi keuangan mengalir dalam kehidupan keluarga. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan Tuhan siapkan profesi dan pekerjaan untuk dapat menopang masa depan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, baik jemaat maupun keluarga mereka. Kami teringat untuk Ibu Yuli. Mari Tuhan Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan pasca operasi, sehingga cepat pulih dan beraktivitas, bahkan juga menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat untuk keluarga kakak daripada hamba-Mu Oma Liliana, Pak Sodi Raharja yang masih di rumah sakit. Terima kasih untuk pemulihan. Kami mohon biar Tuhan sempurnakan kesehatan, kesembuhan hamba-Mu. Juga Pak Frans di Kelapa Gading, Tuhan yang Engkau memberkati. Bahkan siapapun kami yang mengalami gangguan atau kelemahan tubuh, jamah, pulihkan, sembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami, Catherine,
Jen yang ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati dengan mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami karena mereka di tempat lain. Pak Koni yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Amerika, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan jemaat yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi hari ini mereka berada di tempat yang lain dan mereka tidak hadir. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk persekutuan kami. Mari Tuhan Engkau tolong kami supaya kami terus berjuang untuk membangun kebersamaan ini sehingga melaluinya Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, di mana pada tanggal 10 kemarin Tuhan sudah memberkati gereja ini dengan usia 98 tahun. Hampir 1 abad Tuhan memakai gereja ini di Indonesia. Tuhan Engkau memberkati, biarlah gereja ini semakin kokoh kuat dan Tuhan semakin memakainya untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk menghadirkan shalom alam di setiap pelosok tanah air Indonesia dan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Berkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, Gembala-Gembala Jemaat dan Badan Pengurus Jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan pakai mereka untuk penginjilan baik di kota, di desa, bahkan sampai ke pedalaman, juga penginjilan di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja di Indonesia, di berbagai denominasi dan organisasi gereja. Tuhan pakai, Tuhan berikan kerjasama di antara para pemimpin supaya bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini. Dan kerinduan kami ialah agar negeri ini dimenangkan bagi kerajaan Allah. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Secara khusus kami berdoa buat Kota Madia Bekasi. Tuhan memberkati wali kota, wakil wali kota, DPRD. Tuhan Engkau memberkati. Camat, lurah, RW, RT. Tuhan Engkau memberkati supaya kota ini sejahtera, karena kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah persembahan ini dapat menopang pelayanan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau bahkan menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut dalam doa ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa kami, karena kami bahwa semuanya ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan kepada kita pada hari ini. Dengarlah itu, taruhlah itu pada tempat yang terindah dalam hatimu. Renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bersaat teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah di waktu untuk datang. Shalom, Tuhan memberkati.